Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu sehat dan selalu semangat dan tetap positif ya kan Lur ya. Oke Lur, di video ini kita akan membuat sebuah motif, ya motif-motif ringan untuk mengisi waktu luang ya Lur ya. Ini helm yang kemarin saya clear yang warna hijau itu ya. Terus di sini saya bikin grafis motif api-api, ya api-api ringan. Oke Lur, di sini kita nanti akan menempelkan stempling foil. Dulu sudah tahu kan stempling foil. Nah, untuk bahan yang dibutuhkan di sini clear view yang saya tunjukkan di awal tadi. Untuk clearnya saya pakai punyanya Autoglow 4010. Terus untuk stempling foilnya wujudnya seperti ini, penampakannya seperti ini ya. Terus di sini nanti caranya awal tadi kita clear di bagian yang akan kita tempelkan. Terus clearnya itu kita tunggu beberapa menit. Terus kita nanti tes, kita sentuh-sentuh dulu apakah clearnya itu sudah setengah kering ya. Jadi cara ngetesnya itu ditempel-tempel dulu, disentuh-sentuh. Apabila sudah terasa seperti kayak double tip gitu, lengket-lengket, nah itu bisa ditempelkan stempling foilnya. Kalau untuk pengalaman yang saya buat dulu, pernah saya buat pakai clear jenis NC atau yang 1K itu saya rasa jangka panjangnya kurang bagus ya Lur ya. Jadi di sini saya ingin mencoba memakai clear view dan ternyata hasilnya, terus sistem kerjanya juga lebih bagus ya Lur ya. Ternyata daya rekat daripada clear ini kalau dibiarkan setengah kering malah lebih bagus. Sebenarnya ini ada bahannya sendiri, seperti lem yang dipakai orang bikin undangan atau enggak sablon gitu nah Lur. Itu ada. Tapi di sini kita alternatif pakai clear. Untuk clearnya saya rekomendasikan pakai clear view ya Lur ya. Jangan pakai clear NC karena jangka panjangnya itu kurang bagus menurut saya sih gitu. Oke Lur, di sini untuk cara penempelannya seperti yang saya tunjukkan. Jadi yang mana tadi kita clear, di bagian-bagian yang kita clear itu kita tempeli. Untuk cara penempelannya bagian yang ngedoff atau bagian yang busam itu ditempel ke media yang kita clear ya Lur. Terus untuk yang bagian kelihatan pecah belingnya ini atau motif pecah belingnya ini itu di bagian tampak luar. Jadi nanti kelihatannya seperti ini ya Lur ya. Nah seperti itu yang saya perlihatkan. Terus untuk penempelannya misalnya kan ini stempling foil dia bentuknya panjang, terus kita nggak bisa menempelkan sekaligus. Jadi di sini saya potong-potong kira-kira lebar 5 cm 5 cm. Terus nanti untuk bagian-bagian misalnya ada yang tidak bisa tertutupi itu bisa nanti ditempel berikutnya, maksudnya disusul ya. Jadi penempelannya itu misalnya ada sisa sedikit gitu, terus ada stempling foil yang masih bisa dipakai, itu bisa ditempelkan ke media yang masih kelihatan catnya itu ya Lur ya. Oh, untuk cat dasar di sini usahakan pakai yang silver. Di sini kenapa pakai silver? Karena untuk tekstur daripada stempling foil itu kan banyak silvernya. Jadi nanti kalau misalnya ada cacat atau robek atau pecah gitu masih bisa di cover sama cat silvernya itu sendiri. Di sini juga untuk menaikkan warna daripada tekstur stempling foil itu ya Lur ya. Oke Lur, untuk bagian yang lain seperti yang saya perlihatkan, di sini kita langsung saja. Misalnya ada bagian yang lain clear sudah terlanjur kering dan kita sentuh sudah nggak lengket lagi ya, nggak apa-apa, kita timpa lagi clearnya gitu Lur. Dilakukan seperti itu seperti yang saya jelaskan ya. Jadi kita clear, kita biarkan dulu beberapa menit, terus kita sentuh-sentuh. Apabila clearnya itu terasa macam kayak double tip atau ya double tip ya, kalau disentuh kan kayak lengket, nah itu bisa ditempelkan. Misalnya ada pertanyaan, Bang, untuk rasio mixing clearnya berapa banding berapa? Kita tetap ngikutin TDS yang ada di kaleng ya. Kalau untuk mixing rasio itu tidak berpengaruh. Di sini kita guna daripada clear ini itu untuk aktivator atau pengganti lem. Sebenarnya ini pakai lem penempelannya, cuman di sini kita alternatif pakai clear aja nggak apa-apa.
gitu lur. Kalau kita pakai lem ada belinya itu di tukang bikin undangan, percetakan undangan tuh bisa lur ya. Terus di sini untuk penempelan stempling foil sudah selesai, lalu kita gradasi dengan warna merah candy. Di sini saya jelaskan untuk stempling foil ini, walaupun kita timpa dengan warna candy, asal jenisnya candy atau transparan, itu dia masih bisa menonjolkan motifnya ya. Jadi pecah belingnya itu nggak bakal hilang asal transparan. Kalau ditimpa dengan solid ya hilang gitu loh. Untuk candy yang sebelah ujung atau pinggiran itu saya kasih merah, di sini gradasi dalam saya kasih hijau untuk pemanis saja ya lur. Karena ini terus terang helm sendiri, jadi motifnya itu saya bikin seenak saya lah. Dulur-dulur bisa perhatikan sendiri untuk motifnya itu nggak sama, dari sisi kanan sama kiri itu nggak sama lur. Jadi ini terus terang helm sendiri ya lur ya. Ini hanya untuk pembelajaran dan teknik untuk penempelan stempling foil itu sendiri. Sebenarnya dulu pernah saya bahas sih, cuma saya dulu pakainya clear NC, dan di sini saya ingin mengklarifikasi lagi bahwasanya kalau pakai clear NC itu jangka panjangnya kurang bagus. Jadi di sini kita pakainya clear PU. Jadi untuk menjaga jangka panjang ya lor ya. Oke, setelah penempelan stempling foil sudah selesai ya, seperti biasa kita kupas, kita hati-hati dalam pengelupasan, jangan sampai cutter itu mengenai media yang sudah jadi atau motif yang sudah jadi atau cat yang sudah jadi. Nah, ini helm yang kemarin ya lur ya, yang kita cat menggunakan Ceralic Grey dengan candy tone hijau, terus sudah kita clear. Nah, di sini karena media ini catnya warna candy, jadi usahakan kalau kita mau bikin motif di atasnya itu jangan langsung dikasih motif ya, karena candy itu bisa meresap di bagian warna berikutnya yang cerah ya lur ya. Jadi alangkah baiknya itu di clear dulu, biarkan kering, diamplas baru dibikin motif. Oke lur, di sini setelah pembuatan stempling foil motifnya sudah jadi, lalu kita tambah dengan garis line di pinggiran menggunakan pen strip. Untuk teknik penggunaan pen strip ini, posisikan badan atau tangan atau jari senyaman mungkin, terus media itu posisikan juga seenak mungkin. Nah, seperti yang ada di video, di bawah helm itu saya kasih mangkok biar posisi helm itu bisa kita dudukkan atau kita posisikan senyaman kita pas posisi narik pen stripnya ini. Untuk pen strip ini kemarin saya beli di apa ya, Artland Indonesia kalau nggak salah. Terus untuk mereknya itu Degoya ya lur ya. Bisa dibilang murah tapi kualitas ya oke lah kalau untuk harga segitu. Terus kita pakai narik seperti ini bisa menghasilkan hasil yang ibaratnya halus ya lur ya. Terus untuk pemakaian cat, kalau bisa pakai cat yang PU atau enggak ada catnya yang khusus untuk pen strip. Oke lur, pembuatan motif sudah selesai, pembuatan line garis pinggir juga sudah selesai. Di sini kita akan lanjut pengekliran. Untuk pengeklirannya sendiri masih sama dengan clear yang saya pakai nempelin stempling foilnya tadi itu. Untuk rasio mixing di sini 4:1, 30%. Terus untuk teknik penyemprotannya ini sekedar info untuk dulur-dulur yang benar-benar masih belajar. Kalau memang takut ngeclear di atas clear, biasanya kan terjadi keriting ya. Nanti kita kasih tahu tekniknya. Sebelum kita melakukan pengekliran, usahakan kita lap dulu menggunakan tagload. Nah, tagload ini fungsinya sudah tahu ya, untuk menyerap debu apabila ada kotoran gitu, bisa terantisipasi. Oke, untuk tekniknya, untuk semprotan atau tembakan pertama di sini saya relatif cukup jauh supaya hasil semprotan itu relatif cukup kering, karena di sini terus terang media sudah pernah di clear. Takutnya kalau kita main langsung basah, nanti kontraksi antara clear yang sudah jadi atau misalnya ada pengamplasan yang sampai terkikis ke media base atau cat, itu nggak rawan keriting ya lur ya. Jadi untuk pengclearan pertama ini bisa dilihat sendiri secara kasat mata di dalam video, nggak saya percepat.
itu jarak saya sedikit perjauh, dan kita diamkan selama kurang lebih 5 atau 6 detik untuk penguapan thinner yang pertama kita tembakkan. Terus di sini kita akan melakukan pengekliran yang kedua. Untuk pengekliran ini, karena di motif yang kita pakai kuas tadi itu kan tebel. Nah, untuk pengeklirannya kita fokus dulu di bagian grafisnya itu ya. Di bagian grafisnya itu supaya apa? Supaya di bagian cat yang pakai kuas tadi itu tebel bisa tercover penuh dengan lapisan clear yang kita aplikasikan. Gitu lur ya. Nah, karena nanti ini ada sesi flow coat lagi untuk meratakan motif yang kita buat ini lur. Jadi untuk pengeklirannya itu ini nanti saya buat di 4 lapis dengan ritme yang sama, terus overlapnya sama, terus untuk jaraknya aja yang beda, pertama sama yang kedua, ketiga, keempat nanti agak berbeda. Jadi untuk jarak yang pertama itu agak menjauh sedikit, yang kedua itu agak merapat ke media, terus ritme sama. Jadi di sini untuk pengekliran itu kita fokus dulu di bagian grafis supaya kita dapat lapisan yang ideal di bagian grafis, karena nanti ada sesi pengamplasan supaya nggak gampang jebol kena kikisan daripada amplas. Oke lur, seperti itu ya lur ya. Untuk pengeklirannya di sini saya percepat saja untuk videonya. Yang penting sudah saya jelaskan. Misalnya nanti dulur-dulur ada yang kurang jelas, ya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Pertanyaannya juga harus jelas ya lur ya. Jadi kita menjelaskannya nggak canggung gitu lur. Jangan nanya tiba-tiba gini, bang saya pakai F75 misalnya atau F3, setelahnya berapa, kalau untuk cat berapa, ya kita nggak tahu ya lur ya, karena terus terang saya kan nggak pakai alat itu. Jadi yang penting saya menjelaskan ini untuk nyetel pattern, ini untuk nyetel fluid, ini untuk nyetel angin. Nah, kalau untuk standar daripada alat yang dulur-dulur pakai atau teman-teman pakai itu, usahakan kan ada kayak macam manual booknya itu dibaca. Kalau misalnya tulisannya Cina ya dibaca angkanya. Kalau angka itu nggak ada istilah beda ya, angka itu pasti sama. Jadi dipahami di angkanya itu. Kalau memang sepreganya masih standar, pasti dia ada manual booknya di situ. Di situ dibaca aja. Jadi kalau untuk rasa nyamannya itu ada di operatornya yang punya alatnya itu. Kalau dulur-dulur mau ngikutin alat yang saya pakai ya nggak bisa lur. Kalau dulur-dulur misalnya saya pakai Meiji terus dulur-dulur pakai yang lain, terus mau disamain setelannya nggak bisa. Jadi gimana caranya dulur-dulur itu bisa menaklukkan alatnya sendiri? Dengan cara ya sedikit membaca lah ya, jadi bisa tahu. Oke lur, ini adalah media yang sudah selesai kita clear dan di sini umurnya baru 1 hari. Untuk penampakannya saya perdekat ya lur ya. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Ini sudah bisa saya sentuh karena sudah 1 hari. Terus untuk detailnya di sini saya perlihatkan. Oke lur, untuk detail daripada pengekliran kemarin itu seperti ini. Untuk lapisan kita dapatnya seperti ini, dan ini masih ada timbul. Jadi di sini masih terasa ya kalau diraba. Untuk di bagian yang pakai kuas kemarin masih terasa. Di sini nanti kita butuh flow coat. Kalau misalnya dulur-dulur sesi flow coatnya pengen ditayangkan ya silakan komen. Untuk stempling foilnya seperti ini ya hasilnya. Oke lur, untuk penempelan stempling foil kalau bisa pakai clear PU. Ingat ya, clear PU, jangan pakai clear NC. Kalau pakai clear NC untuk jangka panjangnya itu pengalaman saya kurang bagus sih lur gitu. Itu klarifikasi dari saya seperti itu. Kalau dikasih flash seperti ini lur. Nah, kelihatan ya lur ya. Ini udah bisa saya sentuh sih. Jadi kemarin kita nempel kan misalnya kurang gitu, kita tempel lagi kurang, itu nggak apa-apa lur. Yang penting
stempling foilnya itu nggak pecah, jadi untuk motifnya itu nggak bakal keganggu atau nggak bakal merubah motifnya. Lur, untuk pengekliran sudah selesai. Kalau memang mau ditayangkan yang sesi vlog silahkan komen, tapi kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Oh ya, dulur-dulur udah pada ngopi belum? Di sini saya ada kopi hitam. Oke lur ya, seperti itu penjelasan dari saya. Kalau memang belum paham atau kurang memahami, silahkan komen di kolom komentar, pertanyakan apa yang kurang paham, nanti kita bahas. Apabila kurang paham lagi, kalau memang mau dibahas lagi, silahkan request, nanti saya bahas lagi sampai teman-teman bisa. Oke, kalau untuk urusan spregan setelannya, intinya punya saya dengan punya sampean atau dulur-dulur itu nggak sama. Jadi saya hanya mengasih tahu ini setelan pattern, ini setelan fluid, ini setelan angin, gitu ya. Kalau untuk rasa nyamannya itu tergantung dulur-dulur seperti apa, maunya respon daripada spregan itu seperti apa. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Tetap semangat, tetap positif, jangan gampang tersinggung. Jangan lupa ngopi loh. Lanjut. See you. Sampai jumpa di video yang akan datang.